Kalau itu saya tegaskan bahwa Pancasila, kelima dasar kita itu tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Jika kita merubah fondasi dasar negara kita, Pancasila kita, berarti kita merubah negara kita. Meskipun di era globalisasi sekarang, di era yang semakin sekarang itu banyak perubahan budaya ya, perubahan budaya dari luar negeri atau apapun, tetapi dasar negara kita tetap itu, tetap Pancasila itu. Pancasila sebagai dasar negara, itu kan kita sebagai generasi muda harus membentengi diri kan. Tapi kan kadang itu dari kita sendiri itu kan kurang, bahkan dari motivasi orang-orang terdekat itu juga kurang. Kira-kira menurut Ibu gimana sih bagusnya generasi muda ini untuk tetap berlandaskan sama Pancasila? Halo Sobat Pemerintahan, kembali lagi di podcast berbisik diskusi Bincang Asik. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kesaktian Pancasila, ngomongin tentang Pancasila yang tentu aja bukan cuma dasar negara, tapi juga tentang fondasi kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Nah, kali ini kita bakal membahas Pancasila bareng narasumber cantik kita. Silakan Bu Umi memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya biasa dipanggil Mbak atau Ibu ya, Bu Umi. Itu saya sebagai dosen ilmu pemerintahan UMM. Kalau boleh tahu nih Bu, karena saya mau Ibu ngajar apa? Untuk semester ini saya ngajar kebijakan sektor publik dan juga tata kelola pemerintahan. Wow. Jadi nggak usah lama-lama, kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya Bu Umi. Boleh kan? Boleh. Kita juga belum kenalan loh Oh sama iya. ini. Jadi kenalin, aku Mujudara Kartika Sari, aku angkatan 2024 Prodi Ilmu Pemerintahan. Oh, berarti dedek-dedek emes ya. Iya. Newbie di sini. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu Umi, kira-kira tentang dekonstruksi atau makna Pancasila yang sesungguhnya itu menurut pandangan Bu Umi itu gimana sih? Oke, baik. Pancasila itu kan sebagai ideologi bangsa ya. Jadi maknanya Pancasila, Panca sendiri pun itu dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 gitu. Pancasila, sila itu artinya dasar, berarti 5 dasar negara begitu. Jadi Pancasila itu sendiri merupakan fondasi, kelima fondasi dasar utama kita di dalam membangun suatu negara. Jadi para pahlawan terdahulu merancang itu semua, membuat suatu kelima dasar itu untuk membangun negara kita berdasarkan kelima dasar itu. Kan dari makna tersebut itu kan sebagai landasan kita nih, tapi kan lambat laun dengan akses informasi yang begitu cepat dan semakin bagus ini kan ada beberapa yang norma-norma itu bergeser atau gimana. Itu menurut pandangan Ibu gimana? Kalau itu saya tegaskan bahwa Pancasila, kelima dasar kita itu tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Jika kita merubah fondasi dasar negara kita, Pancasila kita, berarti kita merubah negara kita. Meskipun di era globalisasi sekarang, di era yang semakin sekarang itu banyak perubahan budaya ya, perubahan budaya dari luar negeri atau apapun, tetapi dasar negara kita tetap itu, tetap Pancasila itu, dan itu adalah nilai-nilai yang harus kita harus kita tetap kita jadikan dasar di dalam bernegara, kemudian juga dalam bermasyarakat. Para proklamator pun merancang kelima dasar itu bukan dengan seinstan itu, tapi mereka memikirkan bahwa kelima dasar inilah yang memang tepat dan cocok dengan budaya, kemudian dengan nilai-nilai leluhur, nilai-nilai nilai kebangsaan, kemudian juga nilai bermasyarakat kita di dalam bernegara Indonesia begitu. Yang pertama, kita sampai kapanpun kita berdasarkan
ketuhanan, karena itu adalah nilai dasar kita yang pertama. Dan itu sampai berkembang zaman pun ya bakal tetap kita sebagai masyarakat harus mempunyai nilai-nilai ketuhanan itu. Yang kedua, kemanusiaan, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita dalam bernegara, kemudian bermasyarakat, kita tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan bangsa Indonesia. Kita juga harus tetap dalam keadaan apapun, kita harus tetap bersatu begitu, mengedepankan sisi persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh. Nah, kerakyatan ini salah satu dasar yang harus kita pegang juga. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam bernegara ini, dalam bermasyarakat ini, kita juga harus mengedepankan sisi keadilan, kemanusiaan, ketuhanan, persatuan. Jadi nilai kelima dasar inilah yang menjadikan negara kita gitu. Jadi kita sebagai warga Indonesia begitu, kita juga harus memasukkan nilai-nilai itu dalam keseharian kita. Kalau menurut pandangan Bu Umi nih ya, masyarakat Indonesia sekarang ini masih dalam koridor nilai-nilai Pancasila nggak sih? Saya kan aku lihat-lihat kayak pesantren juga banyak yang kendor. Kayak dari aku aja yang kelas kemarin aku sempat aku gagal dapat kesempatan tugas sedikit karena kita nggak adanya diskusi, nggak ada musyawarah. Menurut Bu Umi gimana? Nah, itulah makanya kenapa kita para generasi muda ini seharusnya ya kita itu menghargai dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai di dalam kenegaraan kita, karena para pejuang-pejuang kita terdahulu untuk mempertahankan negara Indonesia, mereka itu betul-betul mengorbankan jiwa dan raga mereka. Mereka mencurahkan seluruh kehidupan mereka demi bangsa kita. Mereka merumuskan kelima dasar Pancasila kita itu ya demi keutuhan bangsa sampai ke depannya. Walaupun mereka sudah meninggal, mereka tetap menginginkan impian mereka bahwa bangsa kita ini tetap akan berjalan sebagaimana yang mereka inginkan, seperti yang kita inginkan bersama gitu. Nah, kita sebagai generasi muda kita harus ingat bahwa misalkan ya kayak dalam hal musyawarah begitu ya. Hal musyawarah itu kan salah satu hal yang memang dari dulu selalu dilakukan di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pun, para pejuang kita itu dalam melakukan sesuatu hal, memutuskan sesuatu hal itu pasti selalu mengedepankan musyawarah gitu ya, selalu mengedepankan musyawarah. Jadi kita pun seharusnya mencontoh hal-hal baik seperti itu. Oke. Yang berikutnya mungkin dari ini Bu, ancaman yang kira-kira mengancam falsafah Pancasila di masa-masa kini. Ancaman falsafah? Iya. Mungkin ini ya, sekarang itu kan lagi gencar-gencarnya, mudahnya budaya luar yang begitu derasnya bisa masuk dengan mudahnya ke kita, ke negara kita. Kemudian pemahaman doktrin-doktrin dari luar yang begitu mudahnya di tengah arus globalisasi internet yang begitu dahsyat cepatnya masuk ke kita. Bayangkan ketika dulu ada peristiwa G13 PKI ya, itu kan juga merupakan salah satu hal yang pernah mengancam
falsafah negara kita. Kemudian padahal zaman dulu itu masih belum adanya arus informasi yang begitu deras, belum seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kayak mudah sekali ya kita ke doktrin, kita ini dengan hal-hal di luar gitu kan. Terus kemudian apalagi dibandingkan dengan sekarang yang begitu mudahnya gitu ya, begitu mudahnya kita gitu. Maka itu kita harus belajar, kita sebagai generasi muda, generasi yang diharapkan bangsa untuk kedepannya, bagaimana arah bangsa kita, arah negara kita ke depan, itu bergantung dengan kita semua para generasi muda. Jadi kita juga harus bisa membentengi diri kita, membentengi negara kita, membentengi bangsa kita dari segala hal doktrin-doktrin yang mengancam falsafah negara kita. Karena kita harus ingat bahwa falsafah negara kita, ideologi negara kita itu Pancasila sampai kapanpun itu. Jika kita mau merubah ideologi kita, Pancasila kita, berarti kita mau merubah Indonesia. Karena itu dasar, namanya juga dasar ya, ideologi gitu. Jadi kalau kita mau merubah, berarti ya kita mau merubah Indonesia begitu. Berarti kita mau merubah seluruh harapan pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang di zaman dahulu. Mereka mengorbankan keluarga mereka, bahkan mereka mengorbankan jiwa raga mereka demi bangsa, demi berdirinya bangsa Indonesia. Tentang Pancasila sebagai dasar negara, itu kan kita sebagai generasi muda harus membentengi diri kan. Tapi kan kadang itu dari kita sendiri itu kan kurang, bahkan dari motivasi orang-orang terdekat itu juga kurang. Kira-kira menurut Ibu gimana sih bagusnya generasi muda ini untuk tetap berlandaskan sama Pancasila? Jadi gini ya, saya rasa kita semua itu sudah berupaya agar Pancasila ini tertanam dalam semua lapisan masyarakat ya. Jika kita sekolah, kita dulu dari SD ya, kita itu selalu ada mata pelajaran Pancasila. Kemudian berlanjut ke SMP, ke SMA, bahkan di perkuliahan kita pun udah dapat belum Pancasila? Sudah kan? Nah, itu adalah salah satu cara agar Pancasila itu tertanam dalam diri kita semua. Itu adalah salah satu cara agar kita mengerti bagaimana makna Pancasila, seberapa penting Pancasila itu. Itu adalah salah satu cara. Jadi kita itu kalau kita mendapatkan tentang Pancasila ya, itu jangan hanya sekedar kalau kuliah ya, jangan hanya sekedar itu, alah ini apaan sih kayak gitu. Iya, karena memang PPKN kita molor muridnya. Iya kan, kadang diremehkan gitu kan, kadang diremehkan lah begitu. Padahal mata kuliah Pancasila itu sangat penting untuk fondasi diri kamu dalam berbangsa dan bernegara ini seperti apa gitu. Tadi kan juga Bu Umi sempat menyinggung tentang G13 PKI yang merusak falsafah Pancasila. Nah, kira-kira dari situ apa sih yang perlu diingat tentang nilai-nilai Pancasila dari G13 PKI kalau dikaitkan dengan era yang sekarang? Gitu. Jadi gini ya, kita flashback ke belakang gitu ya. Peristiwa G30 SPK itu kan sebenarnya ingin merubah Pancasila karena mau diganti ke arah komunis begitu ya. Jadi dari peristiwa G30 SPK itu kita sebagai generasi muda-muda yang kita kan tahu berdasarkan sejarah ya. Kita belajar dari berdasarkan sejarah karena kita kita belum lahir sepertinya ya. Di zaman itu, di tahun 65 itu
kita belum lahir. Bahkan Apalagi saya, Bu. itu sepertinya orang tua saya baru lahir itu. Jadi ketika kita belajar di sana bahwa ternyata fondasi kita pada saat itu ya, di saat itu yang memang para pejuang-pejuang kita itu memang sangat-sangat nasionalisme sekali, jiwa kebangsaannya sangat tinggi. Mungkin dengan sekarang mungkin kita tidak ada apa-apanya dengan para pejuang kita dahulu gitu. Bahkan mereka itu dengan sangat gigihnya mempertahankan falsafah kita, falsafah negara kita gitu, agar tidak tergantikan dengan komunis. Nah, pelajaran apa yang harusnya kita dapatkan gitu kan? Kita seharusnya belajar dari para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita dalam mempertahankan bagaimana mereka mempertahankan Pancasila ini gitu. Mereka mempertahankan dengan sekuat tenaga mereka, dengan mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka begitu. Kan pada saat itu juga banyak pertumpahan darah begitu ya. Tapi mereka tetap mempertahankan apa yang sudah pernah dijadikan dasar dalam membangun bangsa negara kita gitu pada tahun 45. Mereka tetap mempertahankan itu. Seharusnya kita pun melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu yang sudah gugur lebih dahulu gitu kan. Kita dengan cara yang sekarang mungkin kita tidak perang dengan berdarah seperti itu ya. Tapi kita misalkan ketika kita di arus yang sekarang internet yang begitu luas, misalkan Mbak dan Mas di sini adalah seorang podcaster, ya kalian bisa membuat suatu konten-konten yang memang bukan konten-konten yang di luar falsafah kita, di luar ideologi kita, yang tidak menyeleneh gitu, tidak membuat suatu doktrin baru gitulah. Jadi seperti itu bisa kita lakukan dalam banyak hal begitu. Jadi yang penting kita mempertahankan dengan cara kita sekarang gitu, bukan dengan seperti dahulu yang berdarah-darah gitu. Selanjutnya itu tentang pendapat Bu Umi untuk menjaga eksistensi aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ya, bagaimana kita menjaga nilai-nilai Pancasila ini? Ya kita harus menerapkan itu ke dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita setiap harinya, dalam bernegara gitu ya, berbangsa dan bernegara. Contohnya, kayak misalkan sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita memang harus beragama. Makanya kenapa di Indonesia itu tidak membolehkan ya, tidak beragama gitu. Karena kita itu sila pertama kita, dasar kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Dan kita dibebaskan untuk beragama di sini. Yang penting kita mempunyai agama. Dan itu memang ke ranah privasi ya, ranah pribadi. Yang penting kita adalah ketuhanan. Kita mempercayai ketuhanan itu tadi. Soal kan Pancasila tadi harus setidaknya kita kan percaya sama Tuhan, itu kan untuk sila yang pertama. Nah tapi kan banyak budaya-budaya di Indonesia yang suku-suku di Indonesia sekiranya itu mungkin nggak sesuai sama ajaran yang ada. Dan kalau menurut pandangan Bumi dari sudut pandang nilai Pancasila itu gimana? Berat ya. Budaya kita itu kan banyak sekali ya. Kayak misalkan kalau di lingkup kita mungkin Jawa ya. Kejawen. Oke. Asas yang pertama, sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti kita itu diharuskan gitu mempunyai agama. Tapi yang penting adalah kita
eh, bertuhan. Orang-orang budayawan, orang-orang yang budaya seperti orang Kejawen itu kan mereka percaya Tuhan. Mereka bukan tidak percaya Tuhan ya, mereka tuh percaya Tuhan, tapi mereka memang mempunyai cara mereka tersendiri untuk bertuhan gitu. Mereka mempunyai cara sendiri. Untuk budaya-budaya lain seperti Badui, kemudian ada berbagai macam ya. Di Indonesia ada banyak sekali. Mereka bukan tidak percaya Tuhan, tidak. Mereka bertuhan. Mereka bertuhan kok. Mereka semua saya rasa bertuhan, mereka tuh bertuhan, tapi mereka mempunyai cara tersendiri, mereka mempunyai cara ritual masing-masing untuk menyampaikan untuk cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Ya sama seperti halnya kita di Islam. Cara berkomunikasi kita dengan sang Tuhan, sang Allah gitu ya, itu kan dengan cara kita sholat, berdoa gitu ya, dan juga hal-hal ibadah-ibadah lainnya. Begitupun dengan agama-agama lain, misalkan Kristen, Protestan, mereka berkomunikasi dengan Tuhannya itu dengan pergi ke gereja, melakukan sembahyang gitu-gitu, sama seperti hal seperti itu. Tetapi memang di Indonesia sendiri yang tercatat, yang diresmikan, yang diakui oleh pemerintah itu ada beberapa kepercayaan aliran ini ya, seperti Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, seperti itu. Sedangkan yang lain-lainnya itu tidak tercatat secara resmi di pemerintah. Oke, paham. Selanjutnya aku mau nanya, kira-kira Bumi ada pandangan nggak gimana sih caranya biar generasi muda ini tetap tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena sejujurnya kayaknya udah mulai kendor ya, dilihat dari misal kayak mungkin saya sendiri aja kadang itu masih ke Korea-Koreaan karena saya K-pop. Itu gimana cara kita sebagai generasi muda biar tetap berlandaskan sama nilai-nilai Pancasila? Buat kita semua anak muda gitu ya. Gen Z itu dari tahun berapa ya? Tahun 97 ya saya? 2000-an, Bu. Oh, dari itu ya. Berarti saya nggak termasuk. Oke, untuk generasi muda gitu ya, agar kita itu tetap menanamkan Pancasila dalam diri kita, tidak terbawa arus gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya, tidak melarang kita untuk mengagumi hal-hal di luar kebudayaan kita, tidak. Bukan berarti ketika kalian K-popers gitu, terus kemudian berarti nilai Pancasila kalian hilang. Enggak seperti itu kok. Tenang. Jadi para K-popers tenang, oke? Jadi tenang. Kalian boleh, kita boleh menyukai hal-hal seperti K-pop, kemudian mungkin hal-hal Hollywood, Bollywood atau apa. Itu oke, silakan gitu. Itu bukan berarti ketika kita menyukai hal-hal ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, berarti kamu nggak Pancasilais. Enggak kok, tenang, aman. Jadi ya kita itu dalam sehari-hari ya, kita tetap artinya menanamkan Pancasila dalam diri kita itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Misalkan ketika kita melihat saudara kita, saudara sebangsa kita, setanah air kita ada bencana gitu misalkan, ya kita seharusnya peduli terhadap mereka, karena kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ada persatuan, kita harus mempererat itu semua. Kemudian
juga ketika kita ini membuat suatu kebijakan, misalkan kita adalah legislator gitu ya, yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan, kalian harus kalian harus mengedepankan sisi keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat berat loh. Mungkin maknanya cuman keadilan sosial seperti itu. Tapi ketika kita lakukan, ketika kita terapkan, itu sangat berat ya buat kita, dan itu maknanya sangat kompleks sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti seharusnya seluruh lapisan masyarakat kita mendapatkan suatu keadilan sosial, karena bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kaum para elitis, bukan hanya para pejabat, bukan hanya segelintir golongan saja, tidak, tapi semua lapisan masyarakat, bahkan sampai lapisan masyarakat miskin, sampai yang lapisan yang paling bawah pun itu seharusnya mendapatkan suatu keadilan. Ketika kita sudah bisa menerapkan itu, berarti kita betul-betul berhasil menerapkan 5 Pancasila. Terima kasih Bu Umi atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Dan di sini kita juga bisa tahu kalau pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan kita buat generasi-generasi muda, gimana cara-caranya kita bisa tetap bermasyarakat dan bernegara dengan baik berlandaskan Pancasila. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Makasih banyak buat Bu Umi udah ada di sini meluangkan waktunya. Sehat-sehat ya Ibu. Dan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Bisa kan buat Bu Umi mungkin ada sepatah atau 2 kata tentang Hari Kesaktian Pancasila, mungkin pesan buat generasi muda? Oke, buat generasi muda, termasuk saya, menolak tua. Jadi ingatlah kita ingat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur karena mempertahankan falsafah negara kita. Kita harus ingat itu, bahwa mereka mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan keluarga mereka demi mempertahankan bangsa dan juga falsafah negara kita. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Umi sudah ada di sini, dan terima kasih semua buat yang udah nonton episode Berbisik kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.